Bismillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan para asatidzah, para hujjat, para sepuh bini sepuh, para bapak, para ibu, saudara-saudariku sekalian, jamaah Masjid Jami Al-Barakah yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan segala karunia nikmatnya kepada kita. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah. Juga tidak lupa pula tentunya adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman yang membawa umatnya minadh dhulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian yang sedang diajar taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mengawali pengajian pada kesempatan pagi hari ini di hari yang ke-16 bulan Safar 1445 Hijriyah, bertepatan dengan Sabtu 2 September 2023 Miladiyah. Mari kita awali pertemuan ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini yang sakit di antara kita semoga diberikan kesembuhan dengan segera, dikuatkan lahir dan batin, dimudahkan biaya untuk berobatnya, yang merawatnya juga diberikan kesabaran. Juga tentunya kita semua yang masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa gunakan seluruh nikmat sehat tersebut dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah
وإلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته ولمن دخل في بيته الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي waliwalidayya amin. Kita sambung dulu dengan baca Sayyidul Istighfar. Silakan diikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, akan melanjutkan pengajian kitab Riyadhus Shalihin, masih bab yang ke-13, yakni bab yang menjelaskan tentang memperbanyak amal kebajikan, tentang bab ke-13 tentang banyaknya jalan kebajikan, masuk ke dalam hadis nomor 12. Bismillahirrahmanirrahim, nomor 12. Jadi kalau di searching ini mudah ya, kitab Riyadhus Shalihin termasuk mudah dicari, misalnya Riyadhus Shalihin bab 13 muncul itu. Bismillahirrahmanirrahim, bab 13 hadis nomor 12. Anhu, diriwayatkan dari beliau, masih nyambung dengan hadis-hadis sebelumnya yang diriwayatkan dari jalur Sayyidina Abu Hurairah. Qala, telah berkata ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam, telah bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam, man tawaddoa, siapa yang berwudu. Berarti berwudu ini ya satu termasuk media atau praktek bersuci toharoh. Yang kedua, di sini disajikan di bab ke-13, berarti wudu merupakan satu di antara amal kebajikan, amal ketaatan. Siapa orang yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, lantas ia membaguskan wudunya, dalam arti menyempurnakan praktek wudunya. Ada berapa Pak
rukun wudu? Furudul wudu'i sittatu asya'a, gitu ya. Fardu wudu itu ada 6 gitu. Al awwalu an-niyah, yang pertamanya apa? Niat gitu. Kemudian yang kedua apa? Membasuh muka. Yang ketiga membasuh kedua tangan. Yang keempat mengusap sebagian dari kepala. Dalam mazhab Syafi'i mengusap sebagian dari kepala, sebab ada di luar mazhab Syafi'i yang mesti semuanya. Yang kelima membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Tadi juga tangan beserta kedua siku. Yang keenamnya adalah tertib atau at-tartibu. Ini sebenarnya kalau praktek wudhu itu di dalam Al-Quran berdasarkan Al-Quran, yakni surah Al-Ma'idah ya. Dalam surah Al-Ma'idah itu ayat ke-6 cuma disebutkan 6 Pak. Nah, cuma disebutkan 4 dari yang 6 ya. Dalam ayat Al-Quran yang disebutkan itu di surah Al-Ma'idah ayat ke-6 hanya 4. Dalilnya itu ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Segitu doang, cuma 4. Tapi dari mana niat? Dari hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Niat. Terus tertib dari hadis Nabi. Kata Nabi, memang Nabi bersabda, ibda'u bima bada Allah. Ini dalam kaitannya tentang praktek ibadah haji yang Nabi sampaikan itu. Tapi ini oleh para ulama kemudian dianggap sama dalam praktek ibadah. Mesti, apa kata Nabi? Ibda'u, mulailah oleh kalian bima, sebagaimana atau dengan sesuatu, bima bada Allah, dengan sesuatu yang Allah telah memulai. Berarti berurutan. Sehingga dalam mazhab Syafi'i mesti ada namanya tartib, berurutan. Yang dahulu didahulukan, yang akhir diakhirkan. Isitulah dalam mazhab Syafi'i furudul wudu'i sittatu asya'a. Makanya Pak Bu, kalau kita hanya berpegang kepada Al-Quran saja tanpa hadis, khawatir ada kelirunya. Maka ada Al-Quran dan As-Sunnah, dan kemudian bisa diurutkan ini oleh para ulama, maka kita mengikuti kesepakatan para ulama. Itulah yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan mengikuti jamaah kelompok para ulama. Maka kalau ada yang mengatakan jangan bermadhab, keliru. Sebab bermadhab itu adalah cara kita beribadah dengan mengikuti jalan cara guru-guru kita yang kemudian bersambung kepada para tabi'in, kemudian sahabat, kemudian baru kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi penting ya belajar karya-karya para ulama yang itu isinya dalilnya, dasar hukumnya Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Nah berarti sempurnakan wudhu itu ya disempurnakan fardu-fardunya, dan tentunya ditambah dengan sunnah-sunnah. Mana ya, termasuk berkumur, termasuk menghirup air ke dalam hidung, istinsyak, menghirup kemudian mengeluarkan lagi, begitu ya. Maka man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a, siapa orang yang berwudu lantas membaguskan, yakni menyempurnakan wudunya, ulah kecaplak doang. Dan termasuk sunnah adalah at-tathlits, yakni 3 kali.
jangan lebih, khawatirnya nanti jadi mubazir, berlebihan dalam menggunakan ya, Nabi saja diriwayatkan berapa kalau di kita liter mungkin ya, kalau Nabi dulu mud ya, tidak banyak gitu. Tsumma atal jumu'ata, nah, kemudian dia mendatangi sholat Jumat, fastama'a, kemudian ia mendengarkan, wa ansota gupirola, fastama'a, ia mendengar, wa ansota, dan secara bahasa fastama'a mendengar, wa ansota itu ansit diam, mendengarkan. Jadi fastama'a mendengarkan, wa ansota apa? Diam. Gufirolahu, maka akan diampuni lahu baginya ma bainahu wa baina jumu'ati, akan diampuni apanya? Dosanya. Lahu baginya ma bainahu, ma apa saja, bainahu antara, ma bainahu ya, yang dikerjakan antara itu yaum, itu hari, wa bainal jumu'ati, dan hari Jum'ah berikutnya. Maka kalau kemarin hari Jumat Bapak berwudu dengan sempurna, kemudian mendatangi salat Jumat ya, bahkan kalau kita datang lebih awal, pernah kita bahas, sama dengan kurban seekor al-budnah unta. Misal datang jam 10-an atau setengah 11, lalu datang kemudian misalnya mendekati jam 11 atau jam 11 lebih dikit lah, seperti berkurban kabsyah, apa itu? Domba ya, sapi dulu, Baqarah. Kemudian selanjutnya katakanlah kayak kita sekarang zuhurnya 11.55, datang terkemudian setengah 11, masih panjang sebenarnya, seperti kurban kabsyah, 1 ekor domba, kambing domba. Kemudian yang datang last minute, bentar lagi azan pertama baru datang. Nah, ini misalnya ya ada waktulah, seperti berkorban dujajah ayam, bentar lagi keadaan seperti berkorban baydha, yakni telur. Nah, silakan kita introspeksi pada diri kita masing-masing, kebagiannya apa ini? Apa unta atau sapi atau kambing, ayam atau unta? Kira-kira ya apa? Telur. Ya sebenarnya ya korban mah cuma sampai kambing gitu. Tapi ini masih dianggaplah, masih dihargai. Beda lagi kalau imam itu sunnahnya adalah ketika akan azan kemudian naik ke atas mimbar, karena memang ada malaikat yang mencatat di gerbang masjid siapa-siapa yang datang lebih awal. Ketika khatib naik ke atas mimbar, maka itu malaikat yang mencatat tadi akan duduk. Makanya begitu kalau imam atau yang akan menjadi khatib ya, agak beda, spesial itu. Nah, kita duduk ngapain? Misalnya untuk menyimak khutbah gitu. Nah, ketika khutbah para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, maka kita hendaknya diam menyimak apa yang disampaikan oleh khatib ya. Karena memang ada sebuah riwayat Sahih Muslim, kata baginda Nabi, idza apabila kulta, kamu berkata, li sahibika, kepada temanmu,
Ketika khatib sudah naik ke atas mimbar, Pak, kita melihat kanan kiri atau di belakang kita ada yang berisik. Kemudian kita mengingatkan dengan kata atau kalimat pendek, satu kata saja. Diam. Dalam masalahnya ansit. Cuma bilang gitu dong. Yaumal Jumu'ati, di hari Jumat saat berlangsungnya apa? Khutbah Jumat, wal imamu yakhtub, sedangkan imam sedang berkhutbah. Faqad laghauta, maka perbuatan tersebut lagau, tidak ada guna, alias apa ya? Ya tidak ada manfaatnya. Lagun, mohon maaf, makanya lagu itu dulu kenapa dikatakan lagu? Karena umumnya lagu tempo dulu ya rata-rata bukan kayak sekarang banyak lagu religi, lagu yang mengingatkan kebaikan. Banyakannya apa? Membuat kita nganggur, nggak ada gunanya. Makanya lagu, dari kata lagun, sesuatu yang tidak berguna. Nah, jadi kata Nabi, faqad laghauta, maka kamu telah melakukan perbuatan yang tidak ada gunanya. Dianggap nganggur lah, oh pagawean. Jeung pagawean puguh kuduna naon? Ngupingkeun, mestinya diam dan menyimak apa yang disampaikan oleh khatib di atas mimbar. Dia malah ngobrol atau berisik atau hanya meskipun hanya apa? Mengingatkan orang untuk diam. Faqad laghauta, maka perbuatan itu menganggur. Nah, para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, redaksi kata laghauta ini memang ada banyak versinya. Laghau itu ada yang mengartikan merugi, namanya rugi berarti tidak ada untungnya, sia-sia. Ada lagi yang mengartikan bahwa faqad laghauta adalah batalnya keutamaan Jumat, dan kemudian Jumat yang dikerjakannya itu dinilai seperti sholat zuhur. Makanya ada riwayat lain, fala jumu'atalah, maka tidak ada Jumat baginya, sehingga dia nggak dapat pahala Jumat meskipun dia mengerjakan itu nilainya seperti sholat zuhur. Ya. Maka yang dimaksud fala jumu'atalah itu ya berarti apa? Jumatnya sah, cuma tidak dapat keutamaan. Syekh Jalaluddin As-Suyuti misalnya di dalam kitab Hasyiah As-Suyuti ala Sunanil Nasai, itu halaman 452 ya. Di dalam kitab Hasyiah As-Suyuti ala Sunan Nasai halaman 452, beliau mengatakan begini, qala an-Nadhr Ibn Shumail, telah berkata seorang ulama namanya Nadhr bin Shumail, maknahu, makna kata faqad laghauta ini penting kami sampaikan karena khatib sering karena muraqi atau istilah kita Bilal, saya pernah menyampaikan muraqi itu penamaan dari segi tugas. Tugasnya untuk menaikkan khatib, mempersilakan naik ke atas mimbar, karena raqa artinya naik. Kalau penamaan dari segi nama sahabat yang dulu pernah menjadi muraqi namanya Bilal, maka disebutlah petugas itu sebagai Bilal. Dua-duanya tidak salah, begitu. Nah, cuma saya ingin ingatkan bagusnya sih Pak, bagusnya muraqi itu sering mengutip hadis itu ya, idza sa'ida khatib 'alal mimbar gitu ya, dan sebagainya. Hemat saya sih diterjemahkan bagusnya. Di beberapa masjid atau tempat yang saya bertugas diamanahi menjadi khatib, itu sering menyampaikan itu di masjidnya, di Jumatan yang diselenggarakan di Sampurna
apa itu Gedung Sampurna di Jakarta Selatan, padahal jamaahnya umum, tapi si Murokki atau kata kita mungkin Bilal itu menerjemahkan. Kemarin di situ Laldan Permai juga sama diterjemahkan, tetap baca hadisnya. Iya, karena kalau hadisnya saja, teks Arabnya saja tanpa diterjemahkan, orang nggak ngerti apa yang disampaikan itu. Toh ini kan bagian daripada tanda petik adat yang kemudian menjadi satu kebiasaan yang baik, ya. Karena di saat itu tidak seperti ini naik saja gitu. Makanya kenapa di beberapa tempat, di beberapa masjid kita lihat adzannya satu langsung berdiri, kira-kira gitu ya. Karena memang saat Nabi belum seperti sekarang, yang mana baru di zaman Sayyidina Utsman bin Affan itu baru ada adzan 2 kali. Adzan pertama tanda awal masuk sholat, adzan kedua ketika khatib naik ke atas mimbar. Bagus ya, bagus gitu. Nah, cuma tadi hemat saya ketika ruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala yatakallamu ahadukum faman yatakallamu faqad lagaw wa man fala jum'atalah an situ jamin rahimakum. Itu ya. Orang ngerti enggak? Nah, saya tak apa. Masih mending kalau mau nanya itu apa ini masih sibuk dengan ngobrol, main HP dan aktivitas lainnya yang mestinya di pending atau di stop dulu gitu. Nah, apa sih makna faqad lagaut? Maka sungguh telah lagau, yang tadi bisa diartikan merugi, nggak ada guna, disebut nganggur. Imam As-Suyuti di dalam kitab Hasyiahnya jilid kedua halaman 452 beliau mengutip pendapat Nadhr bin Shumail. Makna itu lagho adalah yakni bahwa khibt minal ajr, ya, khibta kamu merugi minal ajri dari ganjaran atau dari pahala, rugi kamu dari pahala. Wakila batolat, dan dikatakan pula batolat fadilah Jumu'atan. Dikatakan pula makna lagho itu batal apa? Bukan sholatnya, tapi apa? Fadilah, keutamaan, keistimewaan dari hari Jumat. Secara fikih ya nggak batal dalam pendapat ini, tapi yang batal apanya? Fadilah, keutamaannya. Makanya sia-sia. Wakila syarat Jum'ataka zuhran. Pendapat lain adalah syarat jadi apa? Jum'ataka, salat Jumatmu, zuhron, halnya menjadi zuhur. Perhatikan baik-baik ini, ya. Jadi apa makna faqad laghauta? Yang artinya maka sungguh kamu telah sia-sia ketika khutbah sedang berlangsung sedangkan kita berbicara. Qala Nadhr bin Shumail, telah berkata Nadhr bin Shumail, makna itu lagha adalah khibta minal ajri, Anda rugi dari pahala, enggak dapat pahala ketika bicara sedangkan khatib sedang berkhutbah. Wakila batalat fadilah Jum'ataka, dan dikatakan menurut pendapat lain adalah batal keutamaan Jumatnya. Wakila, dan dikatakan pula makna dari kata lagha tadi merugi apa? Syarat Jum'ataka dhuhran, jadi salat Jumatmu itu menjadi zuhur. Ya, meskipun 2 rakaat dikerjakan sholat Jumu'ah, niatnya sholat Jumu'ah, kemudian sebelumnya dirangkaikan dengan 2 khutbah, kalau dia bicara dalam pendapat yang dikutip oleh Imam As-Suyuti ini, maka status sholat Jumatnya menjadi zuhur. Qala al-Hafidh Ibnu Hajar,
telah berkata, qala al-hafidhu, telah berkata al-hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, biasanya ini kalau dalam hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, lil qaulil akhiri, terhadap pendapat akhir, pendapat yang mana? Yang mengatakan orang ketika khatib berlangsung dia bicara, sholat Jumatnya dianggap sebagai sholat zuhur. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa yashhadu lil qaulil akhir hadits Abi Daud, pendapat terakhir ini didukung oleh hadisnya Abu Daud, man lagha wa takhatta riqaban nas, barang siapa yang menganggur dan melangkahi, wa takhatta riqaban nas, melangkahi apa riqab itu? Melangkahi leher manusia. Karena kalau kondisi sholat, kalau kondisi jamaah sholat Jumu'ah padat penuh, kadangkala yang di belakang ingin maju ke depan, kemudian dia melangkahi orang yang ada sedang sholat, termasuk lehernya, lebih parah itu, melangkahi leher. Kanat lahu zuhron, itu riwayatnya, kanat ada lahu baginya zuhron, itu salat zuhurnya, zuhron kanat maka ada itu salat Jumat lahu baginya zuhron, halnya menjadi salat zuhur. Maka hati-hati ya, udah ngerti dari sini, karena banyak yang bertanya pada saya, itu kalau orang bicara sedangkan khatib sedang di atas mimbar berkhutbah, bagaimana status orang yang berbicara tersebut? Apa makna kata lagho? Ini keterangannya. Jadi makna lagho di sini, sholat Jumatnya tetap sah. Hanya saja beberapa ulama menyebutkan, merincikan, tidak dapat pahala Jumat, atau dalam keterangan lain sholat Jumatnya bernilai sholat zuhur, ya nggak dapat keutamaan apa-apa dari Jumat itu. Dan bahkan menguatkan terhadap pendapat akhir ini adalah kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis Daud, hadis riwayat Abu Daud, man lagha wa takhatta riqaban nas kanat lahu dhuhr. Qala Ibnu Wahab, telah berkata Ibnu Wahab, ahadun ruwatahu ma'nahu, dalam salah satu riwayat, dalam salah satu perawi hadis itu berkata begini, maknahu, makna man lagha, ini kan sedang membahas lagha, sia-sia Jumatannya. Maknahu, maknanya adalah ajza'at anhus shalah, maknanya adalah dianggap mencukupi atau tercukupi baginya sholat Jumat. Ya, sholat Jumatnya sah, tapi wa hurima fadilatul jumu'ati, tapi terhalang dari mendapatkan keutamaan Jumu'ah. Kira-kira paham ya Pak? Jadi itu makna daripada faqad laghauta itu. Bahkan ada namanya itu Syekh Abdurrahman Mubarakfuri dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi jilid ketiga halaman 32, qala al ulama ma'nahu la jum'ata lahu kamilatan lil ijma'. Para ulama berkata hadis tentang lagho, sia-sia, orang yang berbicara saat khatib berkhutbah, la jum'ata lahu kamilatan, tidak ada Jumat sempurna baginya, ya, lil ijma', karena kesepakatan para ulama. Ya, dari sini berarti kita harus sampaikan, diedukasi jamaah itu, juga tentunya anak-anak kita, supaya tidak berbicara sayang. Bukan sayang itu berarti kita boleh mengerjakan, jangan dikerjakan. Apanya? Bicara ketika khatib naik di atas mimbar. Mengapa hukum berbicara tidak haram? Misalnya
Kenapa nggak disebut haram aja sih? Khatib naik ke atas mimbar, ini orang bicara, nggak disebut haram aja. Padahal ada ayat yang berbunyi begini dalam surah Al-A'raf. Dalam surah Al-A'raf ayat ke-204, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim wal ma'na Allahu alam bimuradi. Apabila dibacakan Al-Qur'an, ya, ulama Syafi'iyah menegaskan bicara saat khutbah Jumat itu hukumnya makruh. Dalilnya ini, ya. Wa idza quri'al Qur'an, dan apabila dibacakan Al-Qur'an. Ini ayat 204 surah Al-Baqarah sering digunakan untuk, ini konteksnya nih, posisinya bisa untuk membaca Al-Fatihah, di mana kalau imam membaca surah Al-Fatihah, kita sebagai makmum bagusnya adalah menyimak terlebih dahulu. Misalnya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bareng makmum dengan imam, yang sunnah itu cuma satu, apa dalam sholat? Berkata amin, yakni usai beres baca surah Al-Fatihah. Nah, ketika baca Al-Fatihah kita simak, diem, diem kita sampai waladdallin, baru amin bareng. Dan kalau dalam kitab Kasyifatus Sajja, yakni kitab yang mengomentari kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, itu bagusnya imam saktatun latifah, diam sebentar, sekira satu, imam mempersiapkan mau baca surat apa selanjutnya. Yang kedua, sekira makmum bisa menyelesaikan bacaan surah Al-Fatihah. Itu bagusnya begitu, ya. Sehingga nanti ketika ketika imam membaca surah, maka makmum bisa ikut menyimak. Lah bagaimana makmum bisa meluruskan, mengoreksi, membetulkan bacaan imam manakala lupa, sedangkan makmum sendiri sibuk dengan membaca surah Al-Fatihah. Kita baca surah Al-Fatihah, imam langsung baca surah. Di tengah bacaan surah imam mandek, lupa. Kita sebagai makmum fokus sedang membaca surah Al-Fatihah. Emang membaca naon sih? Emang membaca apaan? Apa ya? Nah, akhirnya begitu yang terjadi. Bagusnya seperti imam baca surah Al-Fatihah kita simak, amin kita baca, imam memberikan kesempatan baca surah Al-Fatihah pada makmum sambil imam juga menyiapkan mau baca surah apa selanjutnya, gitu. Bagaimana kalau dalam sholat tarawih kadang-kala imam sendiri cepat dalam baca surah Al-Fatihah, maka kita boleh baca surah Al-Fatihah bareng dengan imam, gitu. Khawatir nanti tidak dapat surah Al-Fatihah. Nah, ayat 204 surah Al-A'raf juga ini digunakan untuk khutbah. Maksudnya wa idza quri'al Qur'an, dan apabila dibacakan Al-Qur'an, yakni ketika khutbah, apa? Fastami'u, maka simaklah, dengarkanlah, wa ansitu, dan diam, perhatikanlah. Perhatikan oleh kalian. Ansitu itu perhatikan, selain mana diam, perhatikan dengan tenang. Supaya apa? La'allakum turhamun, supaya kalian mendapatkan rahmat. Nah, para bapak jemaah sekalian rahimakumullah, pertanyaannya tadi, mengapa hukum berbicara ketika khatib di atas mimbar, berbicara oleh makmum itu
atau jamaah tidak dihukumi haram. Padahal ayat 204 tadi tegas memerintahkan apa? Untuk diam saat khutbah dibacakan. Nah, Syekh Zakaria Al-Ansari Asy-Syafi'i beliau menjelaskan bahwa ada beberapa hadis yang menunjukkan berbicara saat khutbah tidak haram. Mana buktinya? Seperti hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan riwayat Imam Muslim tentang seorang Arab Badawi itu Arab pedalaman yang datang saat Nabi sedang berkhutbah. Ini si orang Arab Badawi ini, namanya orang Arab Badawi, Arab pedalaman, Pak, maaf, etikanya kurang. Bahkan kalau nanti Bapak ditakdirkan musim haji bisa ibadah haji, karena saking banyaknya jamaah, beberapa pengalaman menceritakan itu polisi atau seperti petugas keamanan itu mendatangkan dari pedalaman gitu. Kayak kita mah misalnya buat mengatur lalu lintas, polisi dibantu oleh beberapa unsur, misalnya apakah dari pramuka, apa dari organisasi tertentu membantu, misalnya gitu, dari Linmas itu kan diturunkan. Nah ini juga ketika musim haji banyak sekali kayak kita mah istilahnya sejenis petugas itu kadang-kala didatangkan dari pedalaman, sehingga mereka secara bahasa dan etika juga kurang. Nah ini Arab Badawi ketika Nabi khutbah, dia datang ngadu kepada Nabi, hartanya hilang. Nabi sedang khutbah, ngadu lagi, keluarganya lapar, dan juga ada yang minta didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak mengingkari perilaku salah seorang Arab Badawi tersebut, bahkan Nabi mendoakannya. Ya, maka dari itu kalimatnya adalah wa yukrahu lil hadirin al-kalamu fiha. Wa yukrahu, ini penjelasan Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitab Asnal Maqalib. Wa yukrahu, dan dimakruhkan, lil hadirina, bagi orang-orang yang hadir. Hadir di mana? Di masjid saat khutbah berlangsung. Apa? Al-kalam fiha, bicara fiha pada itu kesempatan khutbah Jumat. Li dhahiril ayah as-sabiqah, karena johirnya ayat 204 tadi as-sabiqah yang telah lalu. Gitu. Wa khabarun Muslim, dan khabar atau hadis yang ditulis Imam Muslim, apa bunyi? Idza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ah wal imam yakhutub faqad laghauta. Berdasarkan hadis itulah dan ayat 204 surah Al-A'raf lah kemudian hukum bicara ketika khatib naik di atas mimbar khutbah, hukumnya makruh, dan berpengaruh kepada apa? Tidak dapatnya pahala Jumat, bahkan dia melaksanakan sholat Jumat itu dinilai menjadi sholat zuhur. Paham ya? Jadi bahas ke situ karena memang kaitannya ke situ. Bahkan dalam Asnal Maqalib juga wajhu dilalah annahu lam yunkari alaihi al-kalam wa lam yubayyin wujubus sukun. Selanjutnya kata Syekh Zakaria Al-Ansari, sudut pandang petunjuknya adalah bahwa Nabi tidak mengingkari percakapan seorang Arab Badawi tadi. Nabi tidak menjelaskan kepadanya kewajiban diam saat khutbah. Nabi nggak bilang begini, diam. Nabi khutbah, ada Arab Badawi datang, Nabi nggak bilang, gandeng maneh, cicing, diam, wajib diam sedang khutbah. Nabi nggak bilang begitu. Makanya ini adalah makruh hukumnya orang yang bicara saat khutbah, dan ya
Wal amru lin nadabi, dan perintah dalam ayat 204 surah Al-A'raf tadi lin nadabi, perintah tadi adalah berarti menunjukkan kesunahan diam saat khutbah Jumat gitu. Terus bagaimana bila ada hajat, keperluan berbicara, semisal mengingatkan rekannya, temannya yang salah, atau khatib yang tidak membaca salah satu rukun dari khutbah, apa juga dilarang itu bicara gitu ya. Rukun khutbah ada berapa? Ayo barak 5. Awas jangan sampai rek ngingetkeun tapi salah. Itu beda jika ayat imam salat Idul Fitri Idul Adha, beliau misalnya lupa tidak khutbah, misalnya beliau imam itu lupa tidak takbir zawaid 7 dan 5, 7 rakaat pertama, 5 rakaat kedua setelah takbiratul ihram dan setelah takbir diri, dengan sok tahunya ini si makmum karena imam lupa nggak baca takbir zawaid, bilang subhanallah ini si makmum. Nggak perlu, andai kata lupa juga terusin aja, betul nggak? Terusin. Imam udah baca Al-Fatihah, kita sebagai makmum subhanallah subhanallah. Al-Fatihah itu rukun salat yang bersifat qauli, sedangkan takbir zawaid itu hukumnya sunnah hayat. Jangan sampai mundur ngebelain sunnah, ngorbanin rukun yang wajib. Begitu, udah terusin aja. Dan itu kalau sunnah hayat lupa, tertinggal, terlewat, tidak mesti ditambal dengan sujud sahwi. Nah ini maka harus tahu tentang sholat yang kita kerjakan, termasuk khutbah. Khutbah juga harus kita tahu rukunnya ada berapa? 5. 1. Membaca alhamdulillah atau memuji kepada Allah. 2. Membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wasiat takwa. 1, 2, 3 ini mesti ada di rukun mesti ada di khutbah pertama dan khutbah kedua. Yang keempat, membaca kutipan ayat Al-Quran. Yang ke-5, membaca doa atau berdoa untuk kebaikan muslimin muslimat, mukmin mukminat yang bersifat keakhiratan, di antaranya memohonkan ampunan. Biasanya biar berimbang, ayat dibaca di khutbah pertama, doa dibaca di khutbah terakhir, sehingga adil 4-4. Harus tahu. Misalnya imam lupa, nggak ada wasiat takwa atau ketaatan, bisa ittaqullah, bisa atiullah. Ya. Syahadat tidak termasuk rukun. Kadang-kala ada orang yang ngomentari, wah nggak baca syahadat tuh nggak sah. Sunnah. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah. Mau tambahan syahadat mah enggak, asyhadu alla ilaha illallah, enggak juga enggak apa-apa. Umumnya baca asyhadu alla ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Tapi itu tidak termasuk rukun syahadat ya maksudnya. Baru yang kedua, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. 3. Misalnya, wa'alamu anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. 4. Misalnya mau langsung sadaqallahu alazim wa sadaqa rasulul karim wa ala dzalika minasyaitonir rabbil alamin, barakallahu li. Duduk misalnya, saking singkatnya udah duduk misalnya, khutbah lagi, baca hamdalah lagi, sholawat lagi, takwa, wasiat takwa lagi, kemudian mau baca ayat lagi juga silakan ya. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla 'ala nabiy qadima faqala ta'ala innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Doa
mendoakan untuk mukminat. Beres ibadah Allah innallah ya misalnya ditutup dengan gitu. Cukup. Iya mah andai kata begitu. Hayang paham atuh ngaji yang paham mah gitu we. Ayeuna diterjemahkeun khutbahna boleh. Ada yang bilang begini, wah khutbah mah terjemahin biar kita bisa ngerti. Heeh pas diterjemahkeun siana sare gitu. Bener teh? Yang geus we khutbah yang bahasa Arab bagus, yang disisipi dengan pesan berbahasa non Arab itu juga bagus. Gitu saja. Dan bukan khutbah terjemah itu bukan, tapi tetap khutbahnya rukunnya bahasa Arab dan disisipi dengan nasihat, tausiah atau wasiat takwa berbahasa Indonesia atau berbahasa non Arab, namanya bahasa ajam. Non Arab ajam teh. Di Sukabumi ada yang pakai bahasa Sunda disisipinya ada. Di Madura pakai bahasa lokal Madura ada. Bapak misalnya download aplikasi namanya NU Online, ada itu, ada khutbah bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Padang, bahasa Madura, bahasa Sunda, ada itu, bahasa daerah lainnya, bagus itu. Nah, kembali, jadi bagaimana bicara kalau ada kepentingan, boleh atau enggak, termasuk mengingatkan khotib keliru, lupa, tidak baca salah satu rukun khutbah. Nah, jika ada perkara-perkara yang mendesak, yang membutuhkan bicara sebagaimana contoh tadi, maka hukumnya boleh, tidak makruh. Bahkan berbicara bisa menjadi wajib dalam sebagian kasus, seperti memperingatkan rekan jamaah tentang apa? Bahaya binatang yang akan melukai. Ya, misalnya orai, ular, itu jadi boleh. Masa kita ada ular diam aja? Bicara dalam kondisi tadi menjadi boleh. Atau misalnya khatib sedang khutbah, dari tadi nggak ada tuh usikum wa iyyabitaqullah, nggak ada kata-kata takwa ittaqullah. Khatib baru usikum wa iyya misalnya, ya itu menjadi boleh gitu. Nah, para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, kembali ke hadis tadi. Diam, dengar, perhatikan, maka dengan begitu pahalanya apa? Kita sholat, kita di hari Jumat membaguskan wudhu, datang Jumatan, bahkan lebih bagus lagi lebih awal, kita menyimak sebagai jamaah, menyimak khutbah, dia memperhatikan, keutamaannya adalah ghufirallahu, akan diampuni baginya ma bainahu, antara hari Jumat tersebut, wa bainal jumu'ati, dan antara Jumat selanjutnya, wa ziyadatu thalathati ayyamin, dan ditambah dengan 3 hari berikutnya. Berarti kalau misalnya Jumat lalu kita sudah melakukan ini, sholat Jumat dan membaguskan wudunya, menyimak, kemudian memperhatikan dengan baik, Jumat selanjutnya berarti kemarin tambah 3 hari diampuni dosanya, tambah Sabtu, Ahad, Senin, begitu. Wa man massal hasa faqad lagha, dan barang siapa yang megang-megang batu, maksudnya bermain-main, karena dulu mah Pak nggak begini, lantainya masih ada pasir dan batu. Wa man massal hasa, dan siapa yang memain-mainkan batu, ya, pasir, kerikil dan sejenisnya, faqad lagha, maka sungguh sia-sia Jumatannya. Berarti bukan bicara doang, main HP gitu ya, atau apalah gitu yang sejenisnya, maka itu Jumatannya lagho, sia-sia. Rawahu Muslimun, telah meriwayatkan di sini Imam Muslim. Wallahu a'lam. Paham ya Pak? Jelas ini bukan bahasan fikih sebenarnya, bahasan hadis, tapi di situ ada tentang fikihnya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan, kami silakan. Ya, para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, tetap di dalam sapinah lah, saya pakainya sapinah aja lah. Dalam sapinah itu memang syarat daripada rukun khutbah itu adalah dengan berbahasa Arab.
Itu rukun-rukunnya gitu. Nah, namun selain bacaan-bacaan khutbah yang menjadi rukun, selain 5 tadi, dibolehkan menggunakan bahasa non Arab atau ajami, seperti yang berlaku di negara kita. Isi khutbahnya, sisipannya itu ada yang menggunakan bahasa Indonesia. Ini dibolehkan, boleh, dan tidak dapat memutus kewajiban mualat, karena memang mesti mualatnya tului tong aya jeda, kecuali duduk di antara dua khutbah ya. Tidak ada pemisah antara rukun khutbah dan rukun khutbah selanjutnya. Jangan mengira bahwa kita menyisipi pesan berbahasa non Arab itu disebut memutus, tidak, karena itu termasuk pesan gitu. Ini misalnya wa syurita fihi ma arabiyyatun littiba'is salafi wal khalaf. Memang disyaratkan pada dua khutbah itu Arabiyah, memakai bahasa Arab. Kenapa? Littiba'is salafi wal khalaf, karena mengikuti ulama salaf dan khalaf, ulama terdahulu dan terkemudian. Qauluhu wa syurut fihima ayatil khutbataini, yakni disyaratkan pada dua khutbah. Wal muradu arkanuhuma, yang dimaksud dengan dua khutbah itu adalah rukun-rukun kedua khutbah, karena fitufah sebagaimana dalam tufah. Ila anqal wa kadaba sin mim manasu qauluhu duna ma'adaha yufidu anna kauna ma'adal arkana min tawabiha bi ghairil arabiyyati la yakunu mani'an minal mualati, yaitu tambahannya bahwa memakai bahasa Arab terbatasnya memang untuk rukun-rukun khutbah, memberi kesimpulan bahwa selain rukun khutbah yaitu memberi materi yang masih berkaitan dengan khutbah yang diucapkan dengan selain bahasa Arab tidak dianggap mencegah, tidak dianggap menghalangi kewajiban mualah. Artinya apa? Ku ayana sisipan pesan berbahasa non Arab itu tidak kemudian memisahkan rukun khutbah. Dan penting lagi bahwa pesan itu adalah masih ada kaitan dengan takwa. Contoh, misalnya tentang menjaga sholat, misalnya beres nih bahasa Arabnya, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, mengawali khutbah Jumat pada kesempatan siang ini khatib berwasiat, meskipun tadi sudah ada usikum, kalau saya biasanya tetap menyampaikan dalam bahasa Indonesia pesan takwa, bisi ayatun tengarti karena usikum wa nasibitab wallah. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan Jumat ketiga di bulan Safar 1445 Hijriah ini, khatib berwasiat kepada hadirin dan tentunya kepada pribadi khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah yang didasari dengan keimanan yang sebenar-benarnya, dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Hadirin, di antara bentuk ketakwaan adalah bahwa kita dengan mendirikan sholat sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Baqarah di ujung ayat kedua ketika Allah menyebutkan kata lil muttaqin, yakni hudan lil muttaqin, bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi orang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Kemudian Allah menyebutkan di ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Karena itu hadirin, di bulan ini mari kita jaga dengan sebaik-baiknya ibadah salat, bahwa salat itu kita kerjakan di awal waktu secara utamanya. Ngapa salat? Berarti itu ada kaitan dengan takwa. Apapun itu kudu ada kaitan dengan takwa. Tong ngacapruk ya, tong kesana kemari sehingga inti dari takwanya hilang gitu loh. Bahas tentang dagang misalnya, ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah, di antara bentuk ketakwaan dan bahkan keinginan kepada Allah adalah di mana kita bermuamalah dalam kehidupan sehari-hari mesti jujur dan baik. Bahkan
Betapapun praktek jual beli memang Allah telah halalkan, di mana Allah Ta'ala berfirman wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bagaimana Nabi memberikan contoh kepada kita jual beli? Boleh disampaikan di khutbah tapi yang umum, nggak usah rinci nyebut nama. Contohnya Bu Aminah jual sekian, jangan begitu, jangan kayak ceramah. Dan juga kenapa kita ada apa namanya, ada tongkat, itu sunnah, itu bagus, sunnah Nabi mengerjakan itu. Bahkan kalau perang Nabi bukan tongkat doang, tapi apa, ada zamannya panah gitu ya. Jadi sunnahnya tangan kiri memegang apa, nah ini apa, tongkat ya, misalnya kanan memegang teks, kalau itu pakai teks itu. Kalau tidak memegang teks bisa megang mic, kalau tidak megang mic bisa sambil pegang tongkat dua-duanya, atau memegang inilah perlu supaya kita tidak deg-degan misalnya, sehingga tangan itu tidak akan bergerak-gerak layaknya orang sedang ceramah, mengganggu itu ya. Ittaqullah gitu ya. Dan jangan lama-lama ya. Di masjid-masjid perkotaan itu suka ada peringatan maksimal 15 menit cukup. Lah di kita mah sesuaikan aja lah, malah ya cukup maksimal kalau di kampung mah 10 menit ya, kalau bahasa Arab doang 5 menit juga nggak nyampe, kadang-kadang disesuaikan. Maka jalan tengahnya Pak, jalan tengahnya yang mau tetap dengan bahasa Arab silahkan, yang mau menyisipi dengan pesan berbahasa non Arab juga silahkan. Yang tidak baik saling menilai, menuduh satu sama lain dengan jelek, enggak. Yang berbahasa Arab, jika ada khatib yang mau dengan menyisipi itu silahkan, itu pun kalau sudah menjadi satu keumuman. Maksudnya naon? Diinfokan dulu jamaah khutbah kita pada kesempatan ini misalnya dengan berbahasa disi bahasa non Arab. Bisingan ke khutbah pakai bahasa Indonesia padahal biasanya pakai bahasa Arab. Nanti ada timbul kegaduhan. Ini ayeuna mah beda gitu ya. Ini penting menurut saya. Gitu. Sama halnya di saya juga belum berbahasa Arab, belum berbahasa non Arab, tapi ada pembiasaan khutbah khusub, istisqa itu memakai sisipan bahasa Indonesia supaya ngabiasakeun maksudnya. Itu Pak. Jadi kita tinggal cari jalan tengahnya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, rabbi faqihna faqih lana wa qarabatil lana fi dinina ma'al qut'in tawadzakkar wasbunallahu ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf jika hilapan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.